Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stain. Kum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Apa kabar anak Bapak sehat? Sehat. Bapak mau absen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Selamat Gilang ya? Ini sakit nih. Oh, ini ada 3 orang yang sakit. Muhammad Agung sama Butet Abdillah. Kemana sih Butet? Mudah-mudahan kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan buat kalian mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan. Kalau bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 tadi. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Tepuk 1. Tepuk 2. Enggak kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Oke, mulai ketemu semuanya. Ketika mendengar kata halal dan haram, apa yang pertama dilintas di pikiran kita? Kalau misalnya halal itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan, kalau haram yang dilarang untuk dilakukan. Siapa namanya? Kaila. Kaila, tepuk tangan untuk Kaila. Ada lagi? Apa arti fikih? Ya. Fikih adalah ilmu yang bukan dari tentang hukum, Pak. Iya, siapa namanya? Aldo tukang. Oke, ini asesmen awal. Boleh kalian dan mesti jawab 3-3. Jadi jangan lupa ya. Udah selesai boleh angkat tangannya. Oke, berarti udah selesai semua ya. Oke, baik. Asesmen awal tadi boleh dikasih teman yang di belakang. Ya. Kasih benar-benar kertasnya tadi. Terus. Maka dalam fikih adanya syariah, ya, kemudian fikih itulah hukum. Hukum itu ada 2, fikih dan syariat. Syariat dan fikih. Syariat itu berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih itu bersumber dari ijtihad, pendapat para ulama. Maka kita kenal ada 4 ulama: Syafi'i, Maliki, Hanafi. Akan kita kumpul kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang visual boleh angkat tangannya? Mana visual? Ya. Yang auditory?
Kemudian kinestetik. Nah, hitungan kedua, 1, 2 sudah mulai. 2. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang konsep fikih. Ya. Apa tujuannya, Pak? Agar kita mengetahui siswa itu mampu menganalisis mana konsep fikih dalam syariat, kemudian konsep fikih dalam kehidupan bermasyarakat, muamalah. Ya kan? Karena kan tadi fikih itu dua. Hukum itu dua, ada syariat, kemudian ada fikih. Maka diharapkan ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita tahu mana yang apa itu munakaha, apa itu jinayah, apa itu muamalah, kemudian apa itu kemudian muamalah, munakaha, kemudian jinayah, ya, gambar-gambar mengenai yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang auditori, Bapak sudah siapkan video dan nanti Bapak boleh lihat di fokus dan cari makna yang terkandung, apa hubungan antara kehidupan ini dengan yang kita pelajari tentang konsep ini. Kemudian yang estetik itu satu aja contohnya, ya, boleh mempraktekkan mengenai munakahat boleh, jinayah boleh, satu aja ya. Oke anak-anak Bapak, untuk yang visual ini Bapak udah siapkan pertama. Nah, mengenai ubudiyah, ya, nanti dilihat ubudiyah, kemudian muamalah, munakahat, jinayah. Nah, dari tempat ini apa aja ubudiyah itu, apa aja itu muamalah, apa itu munakahat. Kemudian untuk yang auditori, Bapak sudah siapkan video. Berapa ya? Nah, adakah kaitannya dengan muamalah? Apakah dengan muamalah? Apakah dengan ubudiyah? Apakah dengan jinayah? Apakah dengan munakahat? Ya. Dan yang kinestetik praktek di satu aja. Ini saya selalu udah. Ya semalam itu tulis apa bebas pagi. Kalau masih ada yang salah, nah itu aja. Nah, yang semalam aja, yang semalam. Untuk kinestetik, visual dan auditori, apakah sudah selesai? Sudah. Oh iya, nanti tinggal luar biasa sudah siap. Boleh? Dari yang mau auditori dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan di sini yang kita sampaikan hasil diskusi kami yaitu hubungan manusia kepada Tuhannya sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Naila Putri. Hubungan ubudiyah dalam kehidupan sehari-hari yaitu jalur mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan umat manusia termasuk umat Islam, yaitu dengan melakukan ibadah seperti sholat. Umat Islam melakukan sebagai kendaraan menuju rohnya, sertai dengan rohnya yang maha segalanya. Tanya ke teman-teman, apakah dari kelompok lain? Penjelasan yang telah kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Dan cuma dan apa yang ditanya? Ya, belum ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada kelompok yang berpresentasi, bagaimana ketika seseorang beribadah
tapi ia tidak ikhlas menjalani ibadah. Bagaimana nilai umumnya? Terima kasih. Ada lagi kita tanya ya. Gimana dia sholat tapi masih cakap kotor? Nah, itu ya. Saya mau nanya. Gimana jika ada orang yang setiap hari dia sholat, tapi di hari-harinya dia masih sering berbicara kotor? Demikian. Kemudian dari presentasi yang kami tampilkan, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok kinestetik akan mempraktekkan munakahan. Saya Ahmad Budi Amir sebagai wali dari pernikahan. Saya Milan sebagai saksi. Saya sebagai saksi. BKB. Ya. Saya Kayla Ufana sebagai Saya nikahkan kamu pada anak kandung saya, Kayla Ufaira Syifa, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kayla Ufaira Syifa dengan seperangkat mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillah. Oke, silakan ya. Nah, selesai kita ya. Oke, baik. Jadi sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Ya, ada syariah, kemudian ada fikih, ibadah dan muamalah. Apa itu ibadah? Hubungan antara hamba kepada Tuhannya. Sedangkan muamalah hubungan antara seorang hamba kepada hamba, artinya hubungan manusia kepada manusia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jawab masing-masing. Ada 3 pertanyaan. Udah selesai? Ya, Pak. Yang udah selesai boleh angkat tangannya? Ya, Pak. Bagus, luar biasa. Boleh kasih pertanyaannya Bapak Kumpul boleh? Boleh. Bapak aja nih. Oke, anak-anak Bapak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Dan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Iya. Iya, bagus. Pelajaran sangat interaktif dan mengasihkan. Benar, ada doa, ada. Oke, maka syariat dan fikih sesuatu yang tidak akan pernah terpisah. Apalagi sumber hukum Islam itu Al-Quran dan hadis. Maka diharapkan ketika seseorang memahami sumber hukum Islamnya, kemudian pahamlah jadi dirinya, kemudian kepada Tuhannya. Ketika hubungan baik kita kepada Allah, insya Allah hubungan baik kepada manusia Allah akan perbaiki. Maka ada orang yang hubungan baiknya hanya kepada Allah, tapi sama manusianya rusak. Ada juga orang hubungan baiknya sesama manusia bagus, tapi sama Allahnya capai. Tapi kita pengen dulu. Maka ketika kita memahami konsep fikih, maka diharapkan kita mampu hubungan baik kita kepada Allah, kemudian hubungan baik kita sesama manusia. Abdu minallah, kemudian adanya abdu minanas. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Kita tutup dengan senandung Al-Quran. Allahumma anta bil